Yuk. Mbak Pena, Mas Ferry ini Ya. menyikapi tahun baru dengan usaha baru, punya planning liburan tahun baru, kabarnya mau ke Hong Kong, seperti apa nih kalian berdua? Iya, jadi alhamdulillah menutup 2022 tadinya mau ke Jepang sama Feral, tapi karena waktu itu Feral belum dapat izin, akhirnya Atala tiba-tiba ada wacana dia mau ke Hong Kong. Kita udah beli tiket ke Hong Kong, Feral sama Atala malah ke Jepang. Ya begitulah, jadi bingung. Ini mau dibahas habis ini, tapi alhamdulillah bisa liburan sama mama papaku karena udah lama aku nggak ngajak mereka, sama Panja sama keponakan. Mudah-mudahan nanti Atala bisa bagi ya antara Hong Kong dengan Jepang, kan deket ya. Sebelahnya Ciamis. Tapi gimana, menyayangkan nggak kan kemarin udah seneng banget tuh akhirnya Iya. gantian gitu liburannya kan? Ya itulah miscommunication ya, karena kemarin Vero tuh saking sibuknya dia tidak membalas WA, jadi aku pikir nggak jadi. Karena aku pikir nggak jadi, mungkin Vero nggak enak kali ngomong gitu. Terus Atala lah nelpon, udah mama masa kita nggak jadi liburan. Akhirnya aku langsung lah beli lewat salah satu travel. Ya udah main beli aja gitu. Tiba-tiba di saat yang sama Vero bilang, "Ma, kita jadi ke Jepang." Hah, udah beli dan nggak bisa dikembalikan. Karena ada hubungannya dengan ini kan, syutingnya kakak juga kan. Iya, Yang lagi iya. stripping, terus dia harus izin juga, jadi harus menyesuaikan semuanya. Jadi ya ada miss sedikit di situ, cuma ya sudahlah, akhirnya aku udah beli tiket, ya harus beli hotelnya juga. Ya sudah, akhirnya ya nggak tahu nih gimana nih, habis ini mau ngebahas nih sama Atala nih. Tapi berat nggak kan? Maksudnya kemarin kan udah sama papa, Iya. sekarang gantian tahun ini sama mama gitu, tapi nggak Nah ke itu sana. missnya di situ. Jadi kakak marah juga sih sama aku. Ini maaf ya kakak Feral, saking Inaya punya 2 anak ya. Yang satu Atala tuh orangnya tuh, udah mama kalau kita nanti nungguin kakak takutnya nggak jadi, misalkan kayak gitu. Jadi udah deh mama beli aja, udah aku beli. Nggak taunya pas udah beli, Feral masuk WhatsApp-nya, "Ma, kita jadi ya." Hah, gimana? Ya udah. Akhirnya begitulah. Oh, sempat marah katanya. Ngambek sih, Feral ngambek, dan aku udah minta maaf juga. Mungkin karena ibu panik ya, jadi yang satu nih anak kedua nyuruhnya beli Hong Kong, sementara yang satu lagi berupaya minta izin. Udah beli tiket yang Hong Kong, izinnya keluar. Ya udah deh, salah semua, tapi ya sudah, udah gimana. Mbak Pena, ini adalah bentuk anak-anak memberikan suatu kebahagiaan yang memang dibagi gitu, bagian papa dan bagian mama juga. Karena kemarin Vero sempat bilang ini adalah rezeki yang saya dapat, saya harus membahagiakan mama sama papa dan keluarga besar. Gimana nih Mbak Pena? Apakah memang anak-anak seperti itukah yang akhir tahun dapat rezeki yang sebelumnya dan akhirnya dibagi ke keluarga-keluarga? Ya kalau Feral alhamdulillah memang orangnya memang sangat generous ya, dan sama keluarga, sama teman-temannya, sahabat juga orangnya sangat generous. Cuma ya aku sih menyesalkan tahun gitu aku nungguin aja gitu ya izin dari Feral keluar, ngapain aku beli tiket ke Hong Kong. Akhirnya kan aku jadi pisah sama Feral, tapi ya itulah, sementara Atala pengen liburan. Jadi aku ambil hikmahnya, ya sudah, mungkin tahun ini belum bisa sama-sama, ya insya Allah nanti kan umroh. Aku bilang sama kakak umroh aja bareng, karena kan umroh buat kakak belum pernah ya. Insya Allah dia bisa umroh nanti di bulan Maret, Insya Allah. karena dia kan katanya kalau syutingnya selesai dia bisa umroh. Jadi kan bareng tuh, Atala, Feral, aku, Fania, dan Andi sama Maninur. Insya Allah Maret. Nah ini gimana? 2023 ditutup dengan manis dengan Brand Kayaknya 2022 buat kalian luar biasa sekali ya. Ya alhamdulillah. Gimana Sangat maksudnya alhamdulillah. gimana menyikapi tahun 2022 Pertama 2022 Abi mau masuk politik yang tadinya nggak mau. Terus alhamdulillah nanti insya Allah ada stripping. Jadi Insya memang Allah. kita nih Stripping banyak. dan insya Allah syuting film dimulai di bulan, ada beberapa judul, tapi film ya, di bulan Januari sih rencananya, insya Allah. Januari Februari. Jadi 2022 banyak sekali keberkahan buat kita ya. Gitu. Dan plus 2022 kemarin ditutup juga dengan kedukaan ya. Oh, iya. Ya keponakan kita berdua pulang ke rahmatullah, jadi ya membuat satu suasana yang ya ada kesedihan, tapi kita yakinin kakak saya juga bahwa kita semua sayang sama keponakan kita, tapi Allah lebih sayang. Mbak Pena, mimpi 2022 itu pencapaian Mbak Pena sendiri apa sih, yang tadi disebutkan ada? Pasti
pasti ada tangis dan sukanya gitu. Gimana Pak Pen? Kita mimpi Pak Pen akhirnya terwujud di 2023 ada planning apa sih Pak? Sebenarnya kita udah nggak ada planning ya. Aku planningnya adalah bagaimana Abi itu bisa produktif kembali di apapun sektornya ya, sektor entertainment. Kemudian ada tawaran tiba-tiba di parpol yang tadinya dia nggak mau, dia alergi politik. Akhirnya aku kasih sosialisasi bahwa ya ini waktunya Ferry Irawan untuk bisa menjawab tantangan di bidang yang baru. Akhirnya dia mau, dan aku tahu dia tuh orangnya sebenarnya pinter, cuma nggak pernah berani aja ke jalur politik. Aslinya sih kalau public speaking oke. Kan aku yang paling tahu nih sekarang kelebihan dan kekurangan. Makanya aku bilang sama Abi, sayang kalau kesempatan nggak datang 2 kali dan nggak mungkin berharap dari entertainment terus. Jadi kalau ada kesempatan di partai politik, dia kan juga dulu orang organisasi. Kenapa enggak mengembangkan diri gitu? Ya aku support dia lah. Kan? Dikasih pandangan yang berbeda mengenai politik. Iya. Karena kan dulu saya agak sedikit idealis gitu kan. Gitu. Jadi sekarang ya sudah mencoba sesuatu yang baru tapi dengan ilmu yang sudah saya pelajari. Ini adalah mimpi yang dikejar di tahun 2023 ke 2024 itu kan? Insya Allah. Pak Pen dan Ferry. Jadi pokoknya kita sekarang apapun kita selalu dalam langkah dalam bekerja selalu izin dulu, sholat istiqoroh dulu, minta petunjuk yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukannya target mungkin 22 yang belum tercapai di 22 akan di 23 sendiri seperti apa? Ya sebenarnya di usiaku yang 50 tahun ya, alhamdulillah tuh semuanya tuh sudah dikasih sama Allah. Anak perempuan, akhirnya aku bersuami lagi yang dulunya jomblo, terus kemudian tiba-tiba ada satu parpol yang membuat aku semangat lagi untuk menjadi politician gitu. Jadi itulah berkah gitu. Di saat aku udah ngerasa mau retired gitu ya, udahlah jadi istri aja gitu. Tiba-tiba tawaran dari mana-mana datang. Jadi aku meyakini kalau kita niatnya baik menikah, bukan karena melihat dia siapa, ya Allah memberikan bonus banyak, pekerjaan, kemudian kesempatan yang nggak pernah kita pikirin ya, berdua bisa nyalek lagi gitu. Dan Abi dapat, menurut aku sih dapilnya oke ya, karena itu kan your childhood di situ kan. Tempat dari masa kecil sampai tumbuh remaja sampai dewasa tuh memang DKI berapa? Insya Allah dapil 8. Jadi memang besarnya di daerah Pancoran, Tebet. Insya Allah saya kembali lagi ke daerah sini. Dan sering kan Abi ke pasar nih sama aku, kita nggak nyangka ke pasar, sangkain mau ini ya sosialisasi, nggak taunya kita dapat tawaran dan itu dapilnya Abi. Jadi sekarang di pasar udah kayak ini ya, Udah kayak jumpa fans ya, jumpa fans. Jadi kalau ke pasar tuh gini, tukang tahu, tukang tempe ya. Artinya aku sama Abi hidup dengan sederhana, ternyata yang Allah kasih itu di atas ekspektasi kita ya. Jadi udah nggak ada permintaan lagi. Target momongan udah masih ada apa udah? dia berjalan aja. Udah aja. tahun Udah. depan 51 loh. Ya kan yang penting sehat. Karena katanya mau honeymoon lagi. Ya, Honeymoon. honeymoon. Ya, Tiap hari honeymoon. Ya kan? Ke pasar sekarang kayak sih, honeymoon. sekarang sih lebih ke keluarga lah. Iya. Jadi liburan bersama keluarga. Karena tidurnya masih bertiga ya. Iya. Jadi mau kabar kemana? Bentar ya, sekalian umroh. Iya. Insya Allah. Berarti doa di umroh untuk dapat momongan ya? Doanya. Insya Allah, tetap sih, tapi sedikit sih. Ya, jadi kita semuanya sekarang Insya Allah ya lillahi ta'ala aja. Apa yang dikasih Allah kita yakin itu yang terbaik untuk kita. Tapi ini pengen banget atau yaudah sedikit atau gimana sih? Oh enggak, jadi Biasa. kita udah enggak, maksudnya gini, ya sudah kalau memang rezeki ya kita lanjutkan. Kalau memang enggak juga kan udah ada 3 kan, ya udah kita jalani. Yang penting sekarang bagaimana kita bisa tetap happy dalam Ya. hal ibadah nomor 1. Jadi kita enggak lagi yang kita hidup sehidup semati, enggak, bisa hidup sesurganya. Amin. Tapi nggak mau sampai bayi tabung mungkin Oh ya atau enggak. Ini mau ke dapil lagi malahan. Jadi alhamdulillah sekarang ke dapil ada yang nyetirin. Kalau dulu kan ke dapil sendiri. Sekarang ada yang nemenin. Karena kita komitmennya aku nemenin Abi sosialisasi, begitu pun sebaliknya. Jadi nggak sendiri-sendiri ya. Insya Allah. Tapi takut jadi sibuk gak sih mungkin? Melihat sosok Ferel yang semakin matang. Ya. Sudah mulai merindukan sosok itu nggak sih? Mendekatkan bumbu. Kalau aku selalu doa, pokoknya Feron insya Allah nih dalam doaku dapat sebentar lagi lah, insya Allah dapat jodoh yang soleha, yang cantik lahir batinnya, yang baik, yang bisa mendekatkan
keluarga yang benar-benar jadi salah satu pintu surganya Vero juga sebagai suami ya. Aku doain. Sebentar lagi berarti Ya kan doa aku, Oh, insya Allah doa ibu dijabah, insya Allah. Karena Feral kan ada anak yang mandiri dan kerja keras juga gitu ya. Ketika banyaknya hujatan terhadap Feral, seperti dia juga bilang bahwa dia dihujat banyak diomongin. Sebagai ibu agak merasa tersakiti nggak sih dengan anaknya diperlakukan seperti itu? Terus juga banyak ada fans yang tiba-tiba menyambungi rumahnya atau orang-orang yang tidak dikenal. Sebagai ibu itu seperti apa sih? Rasa kekhawatirannya masih ada yang kuat untuk Feral itu seperti apa? Ya kalau Vero alhamdulillahnya sekarang sudah 26 tahun, sudah mateng karena kan dia lumayan ya, hampir 8 tahun kerja ya. Jadi dia mandiri banget dan aku yakin gitu ya, gosip-gosip atau apapun itu adalah hal yang sangat wajar. Karena jangankan Vero, aku nih udah pernah merasakan profesi jadi politisi, jadi artis juga. Pada saat memang kita ada weakness itu bisa jadi sesuatu yang besar karena itu resiko. Tapi sekali lagi ya harus sabar. Jadi kalau ada gosip, ada apa, kalau dia mentalnya nggak kuat, ya dia malah tidak produktif. Dia akan menjadi orang yang kayak loser gitu. Nah alhamdulillah Vero tuh jiwa underdognya tinggi ya. Di saat dia banyak di underestimate, dikriminalisasi lah image-nya dan lain sebagainya, dia cuma ngomong paling aku masa digini-gini, tapi dia nggak yang gimana gitu. Tapi aku udah ngerti, makanya sebagai ibu aku selalu bilang, Kak, apalagi nanti mau jadi politisi kan dia, mau nyalek. Ini sama nih ibu sama anak, dua-duanya turun. Itu Beda harus- dapil, jadi beda partai juga. beda partai, beda dapil. Jadi itu yang aku bilang, ini akan ombaknya akan lebih besar karena dia bukan hanya entertainer, akan menjadi politisi. Siap nggak pertama meninggalkan atribut dia, stylenya dia, karena jadi wakil rakyat kan harus beda, nggak mungkin kayak sekarang. Itu lebih penting karena kalau yang udah lalu-lalu gosip dia A, I, U, E, O bagi aku akhirnya kan lewat juga. Makanya harus berkarya terus. Untuk pilihan Feral ke dunia politik itu dorongan dari mamanya atau memang ingin Feral? Sebenarnya yang pasti dia memang sudah punya apa ya, image ya, bahwa waktu itu kan saya ingat 10 tahun yang lalu pertama kali aku nyalek tuh aku bawa Feral Atala tuh masih kecil ke dapil. Dia malah nanya, aku sekolah jelek ya kalau di desa kayak gitu-gitu. Jadi dia udah ada ketertarikan. Cuma tahun 2024 dia nyalek, dia nggak pakai ngomong sih sama aku. Tapi aku melihatnya wah, dia emang mungkin merasa cukup kali ya di dunia entertainment, mungkin. Dia punya idealisme yang ingin dia salurkan melalui politik, menjadi politisi praktis. Jadi buat aku ya why not, yang penting Feral kuat mental karena nanti ombaknya akan tinggi, fitnahan, hujatan, ya itu harus kuat banget, mungkin 3 kali lipat lebih kuat daripada yang sekarang. Gimana mungkin waktu itu ceritanya waktu bilang mau nyalek? Yang bilang malah asistennya ya. Jadi dia belum sempat ngomong. Abi yang ngomong itu. Oh Abi ya. Karena dia cerita. Gimana cerita? Waktu itu dia bilang ya, aku kayaknya maju nih di 2024, itu udah prepare. Gimana Kak dari Lampung gitu, dengan partai A gitu. Beda partai tadi. Ya? Beda partai. Beda. Beda. Nah, sempet tanya nggak kenapa pengen atau gimana? Ya mungkin tadi yang dijelaskan Mbak Vena, dia punya satu passion dan mungkin punya ketertarikan terhadap masyarakat luas, terutama yang mungkin di pelosok-pelosok yang ingin dia bantu dengan cara seperti itu. Itu belum ada diskusi sama Mbak Vena sendiri. Tapi aku tahu memang dari dulu Vero pengen jadi diplomat itu iya. Karena dia kan memang orangnya pinter ya dari dulu. Jadi emang pengen jadi diplomat, pengen jadi duta besar. Nah sekarang kalau jadi DPR aku rasa sih wajar. Cuma aku bilang coba tolong S1-nya diselesaikan dulu dan dia akhirnya katanya mau nyelesain. Mbak gak sayang Mbak dengan punya anak yang terkenal tiba-tiba harus terjun ke dunia politik gitu. Tidak disayangkan gitu dengan karirnya masih bagus-bagus tiba-tiba masuk politik. Memang Mbak Vena tuh yang memperbolehkan atau ya sudah gitu, ada larangan juga nggak? Kalau anak umur segitu mana bisa dilarang? Tiba-tiba dia punya keputusan itu, aku pasti harus support, pasti harus doain. Karena buat aku, tapi bagus juga. Dulu aku juga begitu, masih kepake di dunia entertainment, tapi aku langsung ganti profesi.
langsung aku tinggalin, langsung masuk politik di usia aku 37 tahun waktu itu gitu. Jadi buat aku nggak apa-apa sih, yang paling penting mental, dan kalau knowledge menjadi politisi itu kan bisa dipelajari. Yang paling penting ya bisa public speaking, orangnya idealisme, jujur ya. Ferrell punya itu semua lah, dan aku yakin kalau dia nanti menyelesaikan S1 itu lebih sempurna lagi karena dia aslinya pintar. Jadi sayang kalau otaknya nggak dipakai. Nggak melihat terlalu muda si Ferrell untuk terjun di DPR. Sekarang di DPR banyak banget yang lebih muda, banyak banget. Kemarin malahan periode aku tuh ada yang umurnya 20 nggak sampai 25 tahun, aku lupa ya siapa namanya. Jadi buat aku keren sih, justru Ferrell itu sekarang idola, dia memberikan satu image bahwa menjadi politisi itu keren. Ya tinggal tergantung visi misinya dan ideologinya. Aku kayak bilang ideologinya nggak boleh memperkaya diri sendiri ya. Ideologinya kalau kamu ngerasa udah istilahnya financially udah oke di dunia keartisan, ya udah ngabdi aja gitu. Itu aku selalu bilang sama Ferrell. Dan melihat secara mental udah siap. Dia orangnya memang idealis, mudah-mudahan siap. Tapi ada kekhawatiran nggak kan terjun ke dunia politik? Gue mau nanya dulu boleh? Bentar kak, gue mau nanya soalnya. Oh ya, Mbak Pep, ini kan perihal kemarin sempat ada kabar mengejutkan yang dari Mas Farel. Perihal kemarin itu ada perempuan yang masuk ke rumahnya, Iya. tanggapan sebagai orang tua khawatir nggak sih seperti apa? Itulah ya, rumahnya kan di townhouse ya. Jadi memang security di daerah rumahnya itu mungkin yang harus di warning lagi, karena kan rumahnya tuh rumah untuk dipakai syuting juga kan, jadi nggak mungkin digembokin gitu kan. Jadi siapapun bisa masuk. Tapi alhamdulillah kan ada CCTV, itu satu. Kedua, staffnya dia banyak. Ya paling penting Ferrell udah aware lah dengan adanya orang stranger masuk, ya jangan sampai kamarnya dia terbuka juga. karena tadi juga. pagi saya baru ke rumahnya Ferrell juga, nganterin baju yang mau dipakai hari ini. Udah beda. Kalau dulu kan pintu semua kan terbuka, kalau sekarang udah dikunci. Udah dikunci. Jadi memang mungkin itu salah satunya yang sekarang udah ada perbedaannya ya. Dari yang terbuka sekarang udah. Kan kabarnya kan wanita di sini mengaku-ngaku nih si bilang bahwa maaf sebelumnya mengandung anak Farel, terus ini tanggapan sebagai orang tua nih. Iya, yang pasti itulah. Kan dulu kan fans kita juga macam-macam kan, ada yang kirim surat isinya rambut. Jadi kalau sekarang aku bilang sama kakak yang paling penting, pertama jangan lupa sholat. Karena kan sebanyak-banyaknya bodyguard juga kalau kita nggak minta perlindungan sama Allah juga pasti ada aja. Jadi ya mudah-mudahan ini terakhir kalinya lah. Tapi nah, kalau memberikan nasihat ataupun warning terhadap anak-anak itu seperti apa sih Mbak? Dalam arti mereka pasti ada sisi yang namanya sedih, down. Mbak sendiri itu seperti apa? Punya treatment khusus nggak ke relawan anak? Kalau ke anak-anak aku yang udah mandiri banget, terutama Ferrell yang udah punya rumah sendiri dan kesibukannya sejibun ya. Jadi kalau aku kangen banget dan aku ingin memberikan nasihat terhadap satu topik, aku harus datang. Ya nunggu dulu, kayak kita nggak khusus untuk nasehatin. Nanti pas ada waktu-waktu luang, itu dia ngomong sendiri. Nah, tapi yang paling momentum yang paling bagus sih liburan. Makanya aku menyayangkan banget kenapa kita jadi beda jalur. Jadi musik karena di liburan itu aku ngerasain banget bisa ngobrol sama Ferrell tuh yang lama gitu. Kalau di Jakarta gini dia tuh aduh Kesibukan masing-masing. sibuknya nggak putus-putus ya. Jadi kita mau ngomong sama dia aja ini syuting ini. Sementara kita kalau udah malam udah ngantuk ya dia. Jadi Malu masih muda kan, ya semua dengan jadi hanya liburan lah ya, mudah-mudahan nanti ada waktu deh. Bisa langsung cepet menerima nggak Mbak ketika Ferrell atau dinasehati mungkin sosok Mbak tuh yang keras atau cara masuknya itu seperti apa dengan harus mendekati anak-anak yang udah dewasa? Ya sekarang caranya harus lebih kayak teman, ya kayak Abi gini lah. Makanya dia aku CS. aja ngasih tahu Makena sekarang. Karena kan Karena aku treatmentnya selalu beda kan? Enggak, karena kan kalau misalnya Makena kan belum ngerti bagaimana men-treat anak-anak sumber itu. Terus Ali bilang kalau begini loh, karena kan Ali anak laki, dia tahu how to handle anak laki itu tahu banget, karena semakin kita misalnya kamu nggak bisa, karena mereka udah bukan anak kecil lagi, tapi mereka semua udah usia matang juga untuk dalam hal perkawinan. Yang kedua mereka udah boleh dibilang sukses dalam karirnya, jadi memang nggak bisa ya kita men-treat mereka seperti anak remaja atau anak kecil.